Amerika Serikat dan Iran kembali saling serang. Hal ini setelah drone AS menyerang Bandar Abbas akibatkan kerusakan infrastruktur. Iran membalas lewat serangkaian serangan rudal ke sejumlah pangkalan militer AS di negara Teluk. Pihak Iran menyatakan saling serang yang kembali terjadi ini membuat nota kesepahaman damai yang sebelumnya sudah disetujui kedua negara mencapai tahap krisis. Iran pun menuduh AS telah melanggar janji mereka. در اینکه وارد مرحله بحران شده تردیدی نیست، ولی این رو در نظر داشته باشیم که جمهوری اسلامی ایران هیچگاه پیشقدم در نقض تعهداتش نبوده. این رو با افتخار عرض می‌کنیم که جمهوری اسلامی ایران در هر مذاکره‌ای با جدیت، با وسواس، با در نظر داشتن منافع و مصالح ملت ایران وارد شده و زمانی که به تفاهم رسیده در ایفای تعهداتش با حسن نیت و با جدیت عمل کرده. طرفی که مستمراً مرتکب نقض عهد شده طرف آمریکایی است. Iran dan Amerika Serikat setuju terhadap nota kesepahaman gencatan senjata pada bulan Juni lalu. Namun kini, kedua pihak malah saling tuduh melanggar kesepakatan tersebut. Ya, Pak Nasir melanjutkan pembahasan yang tadi. Apakah ancaman perang total ini dan seberapa besar akan terjadi ancaman ini? Sekarang kan ancamannya itu sudah dijalankan oleh Amerika Serikat dengan memerintahkan CENTOM untuk terus menyerang, membom itu kan artinya itu berlangsung terus. Jadi ya ada satu faktor menurut saya, karena biasanya perang itu menjadi dalam kebijakan politiknya Partai Republikan itu menjadi penyelamat dari bencana pemilihan legislatif yang akan terjadi bulan Oktober-November ini kan. Jadinya saya merasa ini ada kesengajaan, sebuah strategi untuk terus membuat perang gitu, tapi perang bukan perang total seperti pada awal-awal perang selama 40 hari itu. Jadi tidak membutuhkan suatu persetujuan dari Kongres. Sifatnya dibikin sedemikian rupa, seakan-akan perangnya sporadis gitu kan, nggak total. Jadi nggak perlu izin. Dan di mana Presiden Trump bisa setiap saat menggerakkan pasukannya. Dan ini akan terus berlangsung bisa sampai dengan bulan Oktober. Sesudah nantinya terjadi pemilihan umum di sana, dan ternyata hasilnya misalnya ya positif terhadap Amerika Serikat di bawah Trump, karena menunjukkan dia seorang pemimpin yang tegas gitu ya, yang membela kepentingan Amerika Serikat, maka baru perang itu dihentikan dan Trump akan mengklaim bahwa dia adalah panglima perang. Dia yang menyebabkan Amerika itu besar, maga gitu, mege gitu kan yang jadinya itu. Jadi kita mesti lihat bahwa ini kaitkanlah dengan pemilu yang akan datang di sana. Jadi karena itu perang ini akan panjang dan ini yang akan membawa dampak bagi rumah tangga di seluruh dunia, di Indonesia. Harga-harga akan naik gitu ya, minyak, gas, itu pasti yang terjadi. Harga beras segala macam. Dan ini meskipun Trump itu diprotes oleh dunia supaya perang itu dihentikan karena dampak ekonominya itu global, Trump lebih memikirkan survival dari karir politiknya. Dia kan sudah merancang kalau bisa dia bisa 3 kali menjadi presiden di Amerika Serikat. Udah dirancang oleh semuanya sehingga nantinya undang-undang pemilihan umum di Amerika Serikat kan pun bisa diubah. Oke, baik. Lalu tadi Bu Suzy disampaikan oleh Pak Nasir bahwa ini akan berdampak secara global begitu ya, khususnya juga apalagi Selat Hormuz juga kembali ditutup gitu ya. Untuk ke Indonesianya sendiri dampaknya akan terasa seperti apa kalau menurut Bu Suzy? Tergantung kepada opini publik Amerika Serikat. Sebenarnya kalau saya bilang masalah peperangan ini lebih bergantung kepada failure of
technology. Karena teknologi yang digunakan oleh Pentagon itu dihasilkan oleh Palantir, si Peter Thiel, Alex Karp, dan kawan-kawan. Dan ini sudah dimulai sejak Pentagon dikuasai Mossad, yaitu di bawah Wolfowitz, di bawah Doug Faith, di bawah kawan-kawan lainnya, yang akhirnya Pentagon practically nggak bisa dikuasai oleh orang Amerika asli. Yang menguasai adalah orang Yahudi. Nah, mesin dari apa yang dihasilkan oleh orang Yahudi ini itu mengejar orang yang akan dibunuh. Jadi kadang-kadang nggak bisa di stop perangnya. Karena mereka sudah menarget orang yang akan dihabisi. Nah, ini sekarang masalahnya, apakah publik Amerika bisa menerima kalau mereka sudah tahu? Peter Thiel sekarang pindah ke Argentina. Kelihatan bahwa mereka mulai cari tempat aman kalau misalnya orang Amerika berubah sikap. Kalau kita perhatikan diskursus oleh Carnegie dan kawan-kawan itu sudah bilang apakah Amerika bisa beralih dari persahabatan dengan Israel dengan tidak. Semua tokoh-tokoh podcast juga sudah menyebarkan hal-hal yang sama. Jadi saya bilang ini bergantung kepada kekuatan public opini ini sampai mana bisa berpengaruh terhadap kondisi yang sudah sangat sulit bagi rakyat Amerika. Mereka menurun perekonomiannya, apa-apa mahal, mereka tidak bisa hidup, banyak yang sudah komplain, dan kita lihat AUF nggak dihasilkan ya, Authority for the Use of American Forces. Lalu yang kita lihat NDAA, National Defense Authorization Act, terkendala. Itu yang mengatakan bahwa ada shared interest antara Israel dengan Amerika Serikat. Jadi kelihatan ini sudah agak bergeser sedikit, yang kemungkinan kalau ini benar-benar terwujud dan orang-orang betul-betul marah, karena kebanyakan yang menang dalam primary adalah orang-orang yang tidak mau menerima sumbangan dari AIPAC. Saya harapkan kalau ini berjalan terus, sehingga akhirnya rakyat Amerika mulai sadar benar-benar dan menghentikan pemerintahnya yang terlalu banyak memihak kepada orang-orang yang menghasilkan peperangan ini. Karena peperangan ini tidak akan berhenti, seluruh kawasan Timur Tengah akan bergolak. Kan Israel Raya akan diwujudkan, kalau tidak dia tidak merasa nyaman. Masa ada negara-negara ingin menghentikan kekuasaannya di kawasan tersebut? Bagaimana? Jadi hanya orang Amerika, saya harapkan mereka mulai sadar benar-benar, dan itu didiskusikan di TV, di podcast, di radio-radio. Mungkin itu berefek ya. Karena tokoh-tokoh Palantir juga ngibrit pergi. Mudah-mudahan teknologi yang mereka hasilkan itu tidak bisa masuk ke negara kita juga, karena kita akan dipengaruhi oleh mereka juga, karena teknologi Israel itu juga dipakai oleh Telkom dan kawan-kawan di sini. Soal reaksi negara-negara lain yang kemungkinan akan terlibat lebih begitu ya dalam peperangan ini, karena misalnya mereka terdampak tadi seperti Bu Susi bilang akan berdampak pada ekonomi. Apakah mereka juga akan tergerak untuk ikut dalam peperangan ini, atau mereka tetap dalam kondisi takut untuk melawan Amerika Serikat? Takut, karena itu kan kekuatan mereka kan luar biasa. Jadi kita nggak pernah tahu dalam creative ambiguity kita sudah dianggap musuh mereka atau tidak. Kalau dianggap musuh mereka ya, selama mereka belum berganti pemerintahan ya kita akan terkena dampak secara dahsyat ya. Jadi misalnya dia mengatakan map dunia itu tergantung pada lingkup pengaruh. Cina pengaruhnya di Asia Tenggara, tetap dia mau Kertajati, tetap dia mau berada di Asia Pasifik, kawasan Indo-Pasifik. Jadi kita nggak pernah tahu persis sebetulnya apa kata-katanya dia itu betul-betul kebenaran atau tidak. Nah ini yang harus kita hati-hati. Dan mereka cenderung bertahun-tahun, kita tahu mereka licik banget. Jadi bukan honest broker, they are the causes of destruction ya. Kalau misalnya kita nggak hati-hati ya kita akan menjadi korban. Itu aja. Oke. Soal korban gitu ya, mungkinkah berdampak jauh di posisi kita di dalam negeri kita sendiri, Pak Nasir? Dampaknya itu apa? Ekonomi ya. Kalau fisik ya mungkin tidak ya. Ekonominya itu yang terutama yang berat buat kita, apalagi kita pemerintah sedang menjalankan program ekonomi besar-besaran yang pro rakyat gitu ya, melalui dana antara dan lain-lain. Kalau saya melihat ya, hubungan antara Indonesia dan Iran ini sekarang sudah berubah.
sejak awal perang dan sekarang. Kehadiran Menteri Luar Negeri Sugiono, kehadiran Ketua MPR RI, pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, meskipun terlambat 1 hari dari pemakaman, itu pun ada sebabnya juga karena serangan Amerika selama 3 hari menghantam sekitar 400 objek gitu kan. Dan itu berbahaya juga bagi kita untuk mendaratkan pesawat di situ. Indonesia telah mengubah sikapnya dari yang tadinya tidak menunjukkan simpati yang dianggap cukup besar oleh Iran ya. Lalu sekarang telah menunjukkan kepada dunia, seperti misalnya tulisannya Menteri Luar Negeri ya di surat kabar hari ini ya, yang menyatakan bahwa Indonesia itu akan berusaha supaya terjadi perdamaian di sana. Dan kalau Indonesia berhasil menjadi jembatan antara Amerika Serikat, Israel dengan Iran, itu merupakan sebuah sumbangan yang sangat besar bagi kemanusiaan dunia. Saya sendiri sangat berharap, artinya sesudah kunjungan dari Menteri Luar Negeri dan Ketua MPR dan pimpinan umat di Indonesia ini, maka Presiden katanya sudah diundang untuk ke Iran, katanya kan. Undangan sudah disampaikan kepada Ketua MPR, oleh Ketua MPR. Jadi yang ditunggu adalah kapan waktu yang terbaik bagi Presiden untuk melakukan kunjungan ke sana. Bisa juga dari Iran sendiri datang kemari mengunjungi Indonesia. Jadi Indonesia sudah berubah kebijakan luar negerinya, sudah kembali kepada prinsip-prinsip kebijakan luar negeri yang dilahirkan, diperkenalkan oleh Bung Hatta dan juga dipertegas dan diberi legitimasi di dalam konferensi Asia Afrika dengan 10 dasar sila yang menjadi dasar dari persahabatan antara Indonesia dengan negara-negara sesama berkembang gitu ya, bukan atas dasar agama tetapi dasar kemanusiaan. Itu yang pesan ini yang menurut saya kita sangat keras nyaring dan disampaikan dengan pada saat yang tepat oleh pemerintah RI, dan ini membuat juga orang-orang Iran itu sangat senang ya. Karena Iran merasa bahwa negara Islam penduduknya terbesar di dunia akhirnya mengambil sikap gitu kan. Itu berarti dampak dari hubungan antara kedua negara. Nah, ini jadi pertanyaan juga yang jadi perhatian begitu ya, ketika Selat Hormuz ditutup, ini akan berdampak kepada harga minyak dunia. Betul sekali. Bagaimana nanti berdampaknya kepada harga BBM di Indonesia? Jadi jawab dulu, Pak Nasir, kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.